wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nakhusu khususan di musannif hadzal kitab Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Muhalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan ke surat Al-Baqarah ayat 172 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah wa ma uhilla bihi li ghairillah. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Anak-anakku, di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang bagaimana orang-orang kafir itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Lalu Allah ajari dia, Allah tunjuki dia, tetapi mereka dengan sifatnya yang menentang, tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk itu. Sampai-sampai Allah mengatakan mereka itu seperti binatang yang sedang diseru oleh para penggembalanya. Mereka mendengar tetapi tidak mau nurut karena mereka memang tidak mau memahaminya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan yang diharamkan itu yang mana. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina, wahai sekalian kamu orang-orang banyak. Amanu, yang beriman. Siapa? Alladzina. Kulu, makanlah oleh kalian semuanya. Min thayyibati, dari yang baik-baik. Halalati, maksudnya yang halal-halal. Ma razaqnakum, ma barang, razaqna yang merizkikan siapa kami, kum kepada kalian semuanya. Washkuru,
dan bersyukurlah kalian semua lillahi kepada Allah alama ahallalakum, alama atas barang ahalla yang telah menghalalkan siapa Allah, lakum bagi kalian semuanya. In kuntum jika ada siapa kalian semuanya, iyahu kepada Allah itu ta'buduna menyembah. Kata Allah, kamu orang-orang yang beriman, kalau kamu itu ngaku beriman kepada Allah, maka tentu kalian itu makan yang baik-baik saja, yang halal-halal saja. Karena santapan bagi orang-orang yang beriman itu adalah yang baik-baik dan yang halal. Ma razaqnakum, itulah yang Allah rizkikan kepada. Nah, yang buat diri kita ini adalah Allah. Tentu yang paling tahu ukuran diri kita ini adalah Allah. Tuh, motor fiction yang buat profesor Jepang. Yang paling tahu ukuran motor fiction itu yang buat profesor itu. Bagaimana kemampuan kecepatannya, bagaimana kemampuan akselerasinya, bagaimana kebutuhan akan bahan bakarnya. Yang buat itu jauh lebih tahu. Sama juga dengan manusia, yang buat manusia ini adalah Allah. Allah tahu apa kemampuannya, apa kebutuhannya. Maka ketika Allah telah memberikan rezeki bagi manusia ini dari yang halal-halal saja, itu pada dasarnya sudah cukup untuk dirinya. Tidak mungkin orang mati ketika dia mau mencari makan harta rezeki yang halal-halal saja, maka pada dasarnya itu cukup sudah baginya. Tidak usah nak nyari yang haram-haram. Karena yang haram bukan membuat kecukupan, akan tetapi justru akan menambah beban. Kalau dulu H itu cuma 3: halal, haram, hantam dulu. Sekarang jadi 7. Halal, haram, hantam, hak wong, hak kita, hau. Atau wong Palembang, hoji. Halal, haram, hantam, hak wong, hak kita, hoji. Perasaannya bakal cukup, tetapi malah tidak. Karena yang haram akan menciptakan keresahan pada dirinya, akan menambah beban bagi dirinya, akan menambah masalah bagi dirinya. Berpegang saja kita kepada yang halal-halal, maka yakinlah itu sudah lebih dari cukup bagimu. Karena yang sangat tahu ukuran kehidupanmu itu adalah Allah, dan Allah telah sediakan rezeki dari yang halal-halal. Tidak usah kita berpikir yang halal, yang haram-haram. Innama harrama, sesungguhnya mengharamkan siapa Allah alaikum atas kalian semuanya al-maitata akan bangkai. Nah, ini sekarang Allah tunjuki. Kau jangan mengharamkan onta bakhir. Yang haram itu kata Allah adalah yang pertama, innama harrama alaikumul maitata. Yang haram itu satu, bangkai. Apa? Bangkai.
Maksudnya haram terhadap bangkai itu haram apanya? Ai akalaha, maksudnya adalah memakan bangkai itu. Kalau dipegang haram tidak. Digotong-gotong haram tidak? Tidak. Yang haram maksudnya adalah makannya. Idzil kalama fihi, karena pembicaraan ini terkait dengan memakannya. Wa kadzama, dan demikianlah barang ba'daha, setelah bangkai itu. Setelah setelah maitata di dalam ayat ini. Maksudnya yang diharamkan itu adalah memakannya. Wahia, dan bermula bangkai. Apa yang disebut dengan bangkai itu? Wahia, dan bermula bangkai. Malam yuzakka, sesuatu yang tidak disembelih syar'an, secara syariat. Itulah bangkai. Tidak disembelih sesuai dengan syariat, maka jadinya bangkai. Disembelih, tapi bukan di leher. Disembelih di perut, mati juga akhir-akhirnya. Walaupun tidak cepat, sehari semalam mati. Disembelih, tapi bukan di leher, bangkai jadi. Atau disembelih di leher, tetapi tidak menyebut nama Allah, maka bangkai. Disembelih di leher, tapi pakai kayu yang tumpul. Putus, tapi bukan putus di sayap, tapi putus digesek-gesek, dipukul-pukul. Bangkai. Pokoknya tidak disembelih secara syariat, maka jadinya bangkai. Kalau sudah bangkai, maka haram memakannya. Wa ulhiqo, dan disamakan biha dengan bangkai bisunnati, di dalam sunnah, di dalam hadis, ma'ubina min hayyin, binatang-binatang yang hidup. Wa khussa minha, dan dikhususkan dari bangkai-bangkai itu apa? As-samaku, ikan, wal jaradu, dan belalang. Semua bangkai haram dimakan kecuali dua. Yang pertama bangkai ikan, yang kedua bangkai belalang. Boleh. Ikan tak usah disembelih. Walaupun sudah mati masih tetap halal dimakan. Belalang juga boleh dimakan. Karena dua bangkai binatang yang boleh dimakan yaitu ikan dan belalang. Oke, kamu protes dengan ibu dapur. Oh, yang makan bangkai terus kami. Pernah disembelih lele sama mujair sama bibi dapur. Salah. Ini hadis dalil ini. Bangkai ikan, bangkai belalang boleh dimakan. Jadi halal, Pak. Ikan itu halal. Ya sudah, Bang, kalau halal ambil dua. Ya haram kalau dua, coba jatahnya satu. Kecuali jatahnya dua-dua, itu halal. Inna haram. Nah, yang pertama tadi bangkai, wadama, dan yang kedua adalah darah. Tuh, makan darah adalah darah yang bagaimana? Ail mafsuha, maksudnya adalah darah yang mengalir. Nah, mengalir kemana? Kama fil an'ami, sebagaimana dijelaskan pada surat Al-An'am.
maksud darah yang mengalir itu adalah darah yang mengalir atau darah yang memancar sebelum binatang itu mati total. Serat digorok, keluar darahnya itu. Nah, itulah darah yang memancar atau darah yang mengalir. Banyak kebiasaan orang jahiliyah itu ditampung darah itu. Ditampung, dibekukan, iris-iris, goreng. Jangan istis kamu, lu sedap makannya. Kayak hati katanya. Di Jawa banyak yang makan itu. Nah, yang begitu yang haram. Atau binatang hidup ditusuk perutnya, memancar darahnya, diambil pakai baskom, goreng. Yang bagaimana yang halal? Gorok, darahnya habis, yang mengalir. Nah, di daging itu kan masih ada bekas-bekas darah, karena daging itu tempat lewatnya darah kan, yang masih bekas-bekas nempel-nempel itu. Apakah termasuk yang diharamkan ini? Tidak, karena tidak lagi terhitung darah yang mengalir. Itu pendapat Imam Utsaimin. Jadi takutnya kalian jangan sampai mentang-mentang baca ayat ini darah itu haram, akhirnya tidak mau makan daging. Kenapa? Karena di dalam daging itu ada darah nempel-nempel dikit-dikit. Akhirnya nyucinya luar biasa, gosok sana, gosok sini, rendam sunlight, pakai sabun sabun cuci menghilangkan darahnya. Bukan seperti itu. Darah yang itu sudah tidak haram lagi. Yang haram adalah darah yang mengalir. Walahmal khinziri, yang ketiga yang diharamkan Allah adalah daging babi. B apa? BIP babi. Daging Hosol lahma, dikhususkan dagingnya, disebutkan daging li'annahu, karena sesungguhnya daging itu asmul maksudi, adalah maksud utama. Wa ghairuhu, dan selainnya daging itu tabaun lahu, mengikuti hukumnya daging. Nah, jangan sampai mentang-mentang di ayat ini cuma disebutkan daging babi yang haram, terus kalian mengatakan kulitnya tidak, terus mengatakan tulangnya tidak, matanya tidak, hidungnya tidak, karena ayat Al-Quran mengatakan bahwa yang haram itu adalah dagingnya. Kecul. Apa keterangan di tafsirnya? Disebutkan daging karena daging itu adalah maksud utama, adalah semua mewakili seluruh tubuh babi itu haram, disebutkan dagingnya. Maka hukum selain dagingnya mengikuti hukum daging. Kalau daging haram, maka tulangnya juga haram, maka bulunya juga haram, maka hidungnya, matanya, kupingnya juga haram semuanya. Sudah berapa buah yang haram? 1, 2, katanya bagaimana? 3. Yang selanjutnya wama uhilla bihi, dan sesuatu atau dan binatang yang disembelih li ghairillah, dengan menyebut nama bukan Allah. Wa ma uhilla, dan barang yang disembelih, wa ma uhilla bihi, dan barang yang disembelih li ghairillah, untuk selain Allah. Aizu biha, maksudnya disembelih ala ismi ghairihi,
atas nama selainnya Allah. Tuh. Binatang yang halal, kambing disembelih tapi bukan menyebut nama Allah, maka halal. Oke, Pisau sudah tanya, bukan Bismillah tapi Bismi Oong. Oong bukan Tuhan. Ya, tidak boleh menyembelih dengan nama selain Allah atau tujuan untuk selain Allah. Kalau selain Allah tujuannya, maka haramlah sembelihan itu. Wal ihlalu, dan penyebutan kata-kata ihlal, wa ma uhilla tadi itu raf'us sauti meninggikan suara. Wakan, dan ada siapa orang-orang kafir zaman dulu itu yarfa'una meninggikan akan suara mereka inda zabahi ketika menyembelih li'alihatihim untuk Tuhan-Tuhan mereka. Teriak-teriak mereka. Pada saat menyembelihnya, mereka sebutkan nama Tuhan mereka itu dengan keras. Itu kebiasaan mereka. Sambil menyembelih, meneriakkan nama Tuhannya. Maka sembelihan-sembelihan semacam itu tak boleh dimakan. Suatu saat Aisyah meriwayatkan ada orang ajam di luar Arab yang tentunya bukan beragama Islam melakukan perayaan dengan melakukan sembelihan-sembelihan. Sebagian dagingnya itu dia bagikan kepada orang-orang muslim. Maka apa kata Aisyah? Tidak boleh kalian orang muslim itu makan itu, karena pasti dagingnya disembelih bukan karena untuk Allah. Maka kalian tidak boleh makan itu. Makanlah oleh kalian buah-buahannya saja. Nah, buah-buahannya boleh, kurma boleh, kismis boleh, tapi kalau sembelihannya jangan. Kita lanjutkan minggu depan. Wallahu a'lam bishawab.